lalat galangan dan timun. Ada juga poro ikan ini pedak. Berasnya beras organik. Beras yang ini padi ya? Beras sae, sehat, aman, enak. Ya ini berasnya. Ini sambal jahe untuk bumbu bakar ikan. Ini sambal kecap. Ini sambal biasa untuk makan lalat. Varietasnya campuran. Ada wanginya, ada pandan wangi. Terus lagi beras dasarnya adalah ciherang. Pakai kompos organik, kompos jerami yang dibuat dengan kromik. Nah ini jadi teknologi ramah lingkungan yang dikatakan sehat, itu tidak mengandung pestisida kimia, terus aman, ya aman itu berarti tidak mengandung residu di kimia. Terus nyamannya ini kalau kita beli beras ini kan sudah dibersihkan, nggak ada gabah, nggak ada menit, nggak ada pasir, dan juga tinggal masak. Sebagai contoh, saya yang umur sekarang sudah kadaluarsa, di atas 70 tahun, saya masih produktif, memori saya nggak error. Dan juga kalau istilah orang ini mengatakannya ini saya adalah ulang, jadi usia lanjut masih asal itu. Ini kan belum ada. Nah kalau sudah di packing, bentuk packingnya seperti ini. Jadi ini beras sae, sehat, aman, enak. Ini beras putihnya. Ini satu kantong ini 5 kilo. Beras merah ini. Pupuk over organic fertilizer. Nah, ini benih padi, sebetulnya ini varietas Bondoido, tapi ini sebetulnya kabel putih. Ini packingnya 5 kilo. Memandang tanah itu media tanam. Kalau pertanian organik, memandang tanah itu adalah media kehidupan. Karena di situ tanah itu kan ada hidupnya cacing, biota tanah, segala macam. Mengapa pertanian organik itu bahan organiknya harus 4-5%? Karena tanah supaya gembur. Karena di situ media kehidupan. Jadi kalau tanah gembur berarti aerasi dalam tanah itu sangat sempurna. Kedua, tanah harus lembab karena media kehidupan. Dengan ditambah bahan organik 4-5%, jadi daya ikat tanah terhadap air itu lebih kuat. Makanya tanah terlalu lembab. Terus lagi, makanan bahan organik itu adalah makanan untuk biota tanah, makanan cacing, makanan mikroba segala macam. Dan makanya kenapa mutlak itu harus ya. Jadi makanya itu. Ya itu. Terus bahan organik itu sebelum dari konvensional ke organik, di situ ada tahapan. Ayat pertamanya disebutnya LEISA. LEISA itu singkatan dari Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi pertanian yang rendah masukan dari luar. Urea segala macam itu masukan dari luar, rendah masukan dari luar. Nah, makanya organik bisa dibagi dalam 2 bagian. Kahiji adalah disebutnya POR, pertanian organik rasional. POR itu rasional yang disebut LEISA tadi. Terus AED pertanian organik absolut, nyata POA, pertanian organik absolut. Arek subrek itu mutlak. Temenang makai amun POR, orang masih bisa makai urea, tapi temenang adalah pertanian temenang sama sekali adalah pestisida kimia. Keunggulan untuk petani organik itu lahan makin lama makin subur. Kedua, ekosistem, keseimbangan itu makhluk hidup, jadi seimbang. Lingkungan aman, tidak tergantung dari pihak lain. Ada proses peningkatan SDM segala macam. Terus ujung-ujungnya rupiah, karena produk organik akan lebih tinggi daripada itu. Itu barangkali. Jadi terus keunggulan untuk konsumen organik itu satu, kesehatan, karena tidak ada residu pestisida kimia di produknya. Kedua, tidak cepat basi. Katilu rasanya lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena bahan organik itu jadi gini. Pertanian konvensional itu kan tidak ada unsur mikro. NPK itu sama dengan, kalau kita analogikan, NPK sama dengan nasi,
sayur, daging. Nah, jadi terus makro 2 anu disebut di urang mah lamun dina makanan makro 2 tuh di pertanyaan makro 2 kan Mg, sulfur sama Ca. Jadi magnesium, belerang sama kapur. Nah, kalau di makanan makro 2 itu sayurnya gula, uyah sama sasa lah barangkali. Nah, terus unsur mikro di tanaman, unsur mikro mutlak dibutuhkan tanaman adalah 5 Mn, Cu, Mg, Cu, Fe, boron, molybdenum, Mo, Al sama Fe. Nah, lamun di makanan eta sampeureuh jeung bumbu. Nah, makanya kenapa rasanya bahan organik tuh enak karena bumbunya lengkap. Nah, jadi orang kudu nyaho supaya orang punya bargaining position yang kuat gitunya. Jadi orang ukur buak gitu. Nah, jadi makanya untuk mengenai itu makanya kita hitung misalnya sehektar kan 10.000 meter misalnya pare. Untuk kita menghitung berapa sih sehektar tuh kebutuhan bahan organiknya. Nah, hitung jadi sehektar tuh kan 10.000. Lapisan olah tuh kita hitung macul atau ngabajak sabara senti kan 20 senti. Dihitung jadi 10.000 kali 20 senti kali 0,2 jadi berarti 2.000 meter kubik. Mau 5%, 5 kali 2.000 berarti kan 100 meter kubik. Nah, orang hitung deh, dina orang hari sampling, ya, orang ngukur iya 2,5 kali 2,5 meter. Pare na hitung, baraha, jerami na hitung, baraha, nyaho. Jadi jerami itu biasanya 3 kali lipat dari pare. Nah, orang untuk hayang-hayang gampang supaya nyaho, ngitung 1.000 meter persegi menang sabaraha. Jerami dikompos karena hitungannya tadi meter kubik. Jadi orang kompos lain kilo. Ya, makanya nanti butuh teh jadi 20 meter kubik. Jadi sok disebutkan teh hitung nih. Jadi lamun lebih pasna memang di urang teh kudu ya belajar hati-hati da aya semua PPS. Kalian tuh PPS kan, penyuluh pertanian swadaya. Nah, ari ngarti petani mah teu bisa seperti di dieu, kudu di sawah karena ai petani mah kan polana kieu. Jadi kareungeun kadeuleu karampa karasa. Kenapa harus begitu? Karena SDM petani kan rata-rata aya nu lulus SD, aya nu di saged. Jadi padahal cenah cek budak mahasiswa cek bahasa Google-nya gini. I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Jadi tuh, jadi lamun eta mah cepet pae ngadanya mungkul misalnya ngobrol kita teh poho. Kalau poho ingat segala macam. Jadi makanya amun ngajar petani mah kudu di lokasi. Nah,